Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Iin Kusumawati, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Jogorogo 4, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 35214000428 dengan NIM 209240035 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, gimana mau mengabsen kehadiran siswa dulu? Iza, Ada Bu. Nadia, Ada Bu. Catherine, Ada Bu. Hanif, Ada Bu. Rizky, Ada Bu. Ansan, Ada Bu. Jati, Ada Bu. Kansa, Ada Bu. Andika. Ada Bu. Alhamdulillah lengkap nggih? Iya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari anak-anak kita berdoa dahulu. Nggih. Ayo ketua kelas memimpin. Syakra berdoa mulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga dengan doa di pagi hari ini menambah kelancaran belajar kita hari ini. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bu Ana akan menanyakan pelajaran kemarin. Kemarin kita membahas tentang sholat berjamaah. Sholat jamaah itu hukumnya wajib atau sunnah? Terus sholat 5 waktu itu ada berapa? Ada 5. 1 subuh, 2 maghrib. Nah, itu nanti kalau sholat 5 waktu kita berjamaah, pasti kita banyak mendapat pahala. Walaupun kita di sekolahan, kita kan setiap zuhur kita juga berjamaah. Kalau di rumah kita bisa berjamaah dengan keluarga, bisa ke masjid, nggih. Pahalanya sholat sendiri sama sholat berjamaah banyak mana? Sholat
Jadi kita itu harus tahu kitab Allah itu ada berapa. Nah, yang diturunkan ke Nabi siapa saja. Nah, siswa itu harus memahami dan dapat menjelaskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi. Nabi seperti kitabnya itu ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, dan ada Zabur. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyadari pentingnya pembelajaran kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan mengapa kitab-kitab Allah itu penting untuk dipelajari sebagai sebagian dari ajaran agama dan kehidupan manusia. Tujuan yang ketiga yaitu mengenal perbedaan dan persamaan kitab-kitab. Kita harus tahu Al-Quran siapa yang menurunkan, Injil siapa yang menurunkan, Taurat siapa yang menurunkan, dan Zabur. Kita juga harus tahu perbedaan dan persamaan kitab masing-masing, karena setiap kitab Nabi yang menurunkan juga berbeda. Nah itu dari keempat kitab itu ada perbedaan dan persamaannya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan agama. Kita tidak boleh saling mengolok-olok. Kamu agamamu Kristen, nggak boleh. Kamu agamamu Katolik, tidak boleh. Di Indonesia ada berapa agama toh? 6. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, yang Konghucu. Pintar, makanya kita itu walaupun berbeda agama tetap saling menghormati dan menghargai sesama agama. Lanjut, apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi? Coba Mbak Iza tanya, Buana tanya. Kitab Taurat siapa yang menurunkan? Nabi Musa. Kevin, kitab Zabur siapa yang menurunkan? Nabi Daud. Asa, siapa yang menurunkan kitab Injil? Nabi Isa. Kansa, siapa yang menurunkan kitab Al-Quran? Muhammad. Pintar semuanya, Terus yang kedua, mengapa kitab-kitab Allah penting untuk dipelajari? Kenapa? Biar menjadi pedoman hidup kita. Kita harus pedoman hidup kita itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Segala sesuatu apa yang kita perbuat harus menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Terus yang ketiga, apa perbedaan antara Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur? Perbedaannya apa? Kalau Al-Quran diturunkan oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Injil Nabi Isa. Taurat Nabi Musa. Dan Zabur Nabi Daud. Yang keempat, bagaimana cara kita menghargai kitab-kitab Allah meskipun kita mungkin memiliki agama yang berbeda. Seandainya kamu agamamu Islam, terus ada teman kamu yang agamanya Kristen, bagaimana cara kamu menyikapinya? Asal, ayo. Iya, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan agama.
sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri dulu. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Muhammad. Sudah hafal anak-anak? Kita ulang sekali lagi biar hafal, tapi kan belum begitu hafal. Yang semangat, yang keras, ayo. Mulai yang keras. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Terima kasih. Ayo tetap semangat. Duduk kembali anak-anak. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Bu Hana akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa toh itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Anak-anak hafal nggih? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Coba kita bersama-sama dan nanti kita pahami. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Rasul. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Jadi anak-anak semuanya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, pintar, rukun iman yang keempat. Nah, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan pedoman manusia. Anakku semuanya, cara memahami dan menghargai kitab-kitab Allah yang pertama, mempelajari ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar, dibaca Al-Qur'annya, dipahami apa isinya. Yang kedua, menghargai setiap kitab dengan toleransi. Jadi tadi kan ada 4, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Jadi kita harus menghargai setiap kitab dengan toleransi, tidak boleh saling membeda-bedakan, harus saling menghargai. Terus yang ketiga, menghormati kitab-kitab Allah. Kita harus menjaga. Karena apa? Waktu zaman dahulu itu kita susah menyatukan mushaf Al-Quran itu. Zaman dulu itu ditulis di pelapah kurma, ditulis di kulit-kulit unta. Zaman dulu itu sulit sekali alat tulis. Karena belum ada teknologi. Jadi menulisnya masih pakai alat-alat alami. Yaitu di pelapah kurma, di kulit-kulit unta itu. Jadi kita harus harus menghormati dengan cara menyimpan Al-Quran dengan baik. Yang keempat, mengamalkan ajaran yang baik. Jadi kita dipelajari di dalam kitab-kitab itu yang baik-baik kita laksanakan, kita lakukan, dan apabila di
dalam kitab itu ada perintah untuk meninggalkan, berarti larangan kita tidak boleh melaksanakan atau tidak boleh melakukan. Yang kelima adalah berusaha memahami isinya. Di sini kitab itu apa saja, harus kita belajar memahami isinya apa, kita disuruh apa, larangannya apa, yang harus dijalankan apa. Di sini ada perbedaan dan kesamaan kitab-kitab Allah, yaitu persamaan. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Semua kita mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini dikenal dengan istilah tauhid. Yang kedua, mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Setiap kitab mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kebaikan, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan perdamaian. Yang ketiga, ditunjukkan untuk umat di zaman masing-masing. Keempat itu kan Nabi menurunkan beda-beda Tadi yang Zabur diturunkan Nabi siapa? Musa, Daud, siapa? Ayo. Itu kan beda-beda atau saya menurunkan. Nah itu ditunjukkan untuk umat di zaman masing-masing. Nah kita sekarang hidup di zaman Nabi siapa? Dulu yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah kitab yang terakhir adalah kitab yang paling sempurna, yaitu kitab Al-Quran. Itu berarti kitab yang Taurat, Injil, Zabur itu berarti salah. Bukannya salah, tapi belum sempurna. Anak-anakku semuanya, fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Fungsinya sebagai petunjuk hidup yang benar. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua apa? Mengajarkan akhlak mulia. Yang ketiga, memberitahu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus yang keempat, menjelaskan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menjelaskan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi fungsi kitab itu sebagai petunjuk kebenaran bagi umat manusia. Nah, pada pelajaran hari ini kita bisa mengambil hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmahnya apa, Nadia? Menjadi pedoman hidup. Iya, hikmahnya itu menjadi pedoman hidup. Terus hikmah yang kedua apa, Iza? Hidup lebih terarah dan selamat. Iya, hidup lebih terarah dan selamat. Yang ketiga, Arsa? Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang keempat, Kansa? Memahami tujuan hidup. Iya. Oke, yang kelima, Andika? Mendapat ketenangan batin. Iya, itu tadi hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi anak-anak harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Bu Hana akan membagi dua kelompok. Kita membuat poster. Nanti Bu Hana akan mengasih contoh
dibagi menjadi 2 kelompok. Anak-anak mengerjakan dengan cara berdiskusi, dipahami itu soalnya bagaimana cara mengerjakannya. Nanti anak-anak apabila bingung bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Yang di sini adalah kelompok 1, yang ini nanti kelompok 2. Duanya akan membagikan tugas kalian. Ayo anak-anak, peralatannya dikeluarkan, guntingnya. Anak-anak nanti bisa boleh memakai bubble tip, boleh memakai lem, boleh. Ada yang belum bawa gunting? Jati sama. Ini tas nanti lemnya. Nanti kalau ada yang sama boleh dikasih di yang kecil-kecil. Ya, kamu kasih bentuk kayak buana itu. Ya. Anak-anak semuanya, semua sudah kebagian, Sudah siap membuat, Sudah. Ya. Anak-anak mulai sekarang boleh langsung menggunting. Yang rapi, yang bagus. Kalau ada pekerjaan yang bingung, boleh didiskusikan dengan teman-temannya. Gak usah cepat-cepat, yang penting rapi. Ayo. Ciloro telu mulai. Ya, anak, kalau menggunting yang rapi, kan ini sudah ada polanya, Anak-anak mengguntingnya dipaskan ini biar nanti bisa rapi. Dipaskan polanya. Dan jangan lupa diurutkan. Kita Taurat itu atas sendiri. Terus nanti Taurat Nabi siapa? Terus Zabur Nabi siapa? Jangan sampai itu, Makanya kalau ada yang bingung nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Buana selain menilai kebenaran dari tugas kalian, Buana juga menilai kerapian cara menggunting dan cara menempel lemnya. Kalau mengguntingnya jelek, nanti nilainya bisa jelek loh. Nanti kalau lemnya belepotan juga bisa mengurangi nilai. Jadi harus rapi, bagus cara mengguntingnya. Padahal sudah Buana kasih contoh, ada polanya, contohnya ada di papan tulis. Ayo anak-anak bisa mulai menempelkan dari atas sana. Ya. Ayo coba. Nanti cara mengasih double tipnya yang rata, samping, tengah, biar bisa merekat. Kalau pakai lem juga bisa, lemnya agak banyak biar merekatnya tahan lama. Ayo. Tuh. Ayo.
Iya. Anak-anak sudah siap dari kelompok 1? Iya. Ayo ketua kelompoknya, mari silakan berdiskusi. Menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab-kitab Allah. Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana anak semuanya? Betul? Betul. Dari kelompok 1. Oke, betul gini. Ayo duduk kembali. Oke, siap-siap. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Bisa. Sampaikan hasil diskusi kamu. Ayo sini. Ayo baris di depan. Ayo sampaikan hasil diskusi kamu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab-kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, hasil diskusi kalian semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan. Tapi Bana akan mengoreksi sedikit deh. Tadi kan ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh Taurat diturunkan tidak boleh. Tapi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang keempat ini yang paling sempurna kitab apa anak? Al-Quran. Kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke, anak-anakku semuanya terima kasih hasil pembuatan oleh kalian. Anak-anakku semuanya, ini nanti hasilnya ini yang satu ditempelkan di dinding di dalam kelas, yang satu di dinding ditempelkan di dinding kelas, terus yang satunya ditempelkan di luar kelas biar kelas 1 sampai 6 nanti bisa melihat hasil poster kalian. Paham ya anak? Iya. Ini nanti ditempelkan di dinding di dalam kelas, yang satunya ditempelkan di luar kelas. Pembelajaran pagi hari ini kita akan mengerjakan kuisis. Anak-anak bisa mengeluarkan HP-nya.
Nadia, nilai berapa ini? Wah, hebat, Mbak Nadia dapat nilai 100. Terus di sini Mbak Iza nilai berapa ini? 100. Oh iya, ini 100 juga ini. Ini dari kelompok 1. Nggih, dapat nilai 100. Gunakan ke kelompok 2 sekarang. Ayo kelompok 2 coba lihat. Mbak Kansa dapat nilai berapa ini? 73. Tidak apa-apa ya, tingkatkan belajar kamu biar tambah pintar, nggih. Anak-anak semuanya sudah selesai semuanya, nggih? Nggih. Oh, kalau sudah selesai semuanya, HP-nya disimpan kembali. Yuk, HP-nya disimpan kembali. Ayo anak-anak, sekarang kita berdiri dulu. Kita speaking dulu. Sudah siap? Kita akan speaking tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari rukun iman yang keempat. Nggih. Terus yang keempat tadi ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang menjadi penyempurna kitab adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran adalah kitab penyempurna dan petunjuk terbaik untuk kehidupan manusia. Anak-anakku semuanya, Buana akan memberi tugas buat anak-anakku semuanya. Tugasnya apa? Cukup gampang anak-anak. Tugas di rumah menghafalkan. Nggih. Nah, di situ di bukumu halaman 48 tentang kitab-kitab Allah itu kamu baca, kamu pahami, terus kitab-kitab Allah itu dihafalkan. Taurat siapa yang menurunkan, Injil siapa yang menurunkan. Nanti Buana akan tanya di pelajaran minggu depan. Tugas kamu apa, Nana? Menghafalkan kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita tutup, kita refleksi dulu. Refleksinya apa? Yang pertama, apa tantangan yang kamu hadapi saat pembuatan poster? Nah, tadi anak-anak kan disuruh Buana membuat poster. Gitu. Lah, itu kamu apa? Kesulitannya dalam apa, anak-anak? Menggunting atau mengurutkan apa? Mengurutkan. Ya, menggunting dan mengurutkan. Terus refleksi yang kedua, apa pelajaran yang paling berkesan dari proyek tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu paling ingat-ingat, yang paling kamu berkesan di hatimu pada pelajaran pagi hari ini apa? Oh ya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu tadi refleksi di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum Buana akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa sesudah belajar. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir
apabila Bu Ana punya salah tutur kata dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ana minta maaf nggih. Iya. Tetap semangat dalam belajar, raih cita-citamu biar masa depanmu cerah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.